La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Hidup itu seperti pagelaran wayang, betul gitu ya, dimana kamu menjadi dalang atas naskah semesta yang dituliskan oleh Tuhanmu. Ini luar biasa sekali, makanya perlu saya urai ini. Ini artinya biarkan Bang Tejo berkatalah sebanyak-banyaknya sesuai dengan hati nuraninya, nanti dalilnya saya carikan insya Allah. Ya. Nah, ini baru kolaborasi sesuai dengan sesuai dengan semangat 4.0, less competition more collaboration. Nah, ini keren banget Ini gitu ya. Silakan Tuhan dalam Quran surat Al-An'am ayat 32. Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Shadaqallahul adzim. Artinya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah main-main dan gurau. Mainan gurau. Maksud Tuhan bukan menyuruh kita supaya menjalani kehidupan sesuka hati kita sambil bermain-main, bukan itu, melainkan kita harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan. Ada tata nilai yang harus kita hormati, ada kerja keras, ada kesetiaan, ada kasih dan ada sayang. Kehidupan ini adalah permainan, ibaratnya seperti panggung sandiwara. Peran apa yang harus kita mainkan terserah yang ditunjuk, terserah yang menunjuk, terserah yang menunjuk adalah Maha Sutradara. Yang penting kita bermain dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya kita menjadi the best actor. Nanti yang dihadapi, nanti yang mendapat piala citra adalah karena aktingnya yang bagus, bukan karena perannya. Itulah kira-kira yang penting kita ini, apapun perannya, jangan kita berebut posisi hidup ini, yuk kita berebut fungsi. Yang dilihat oleh Allah nanti adalah peran daripada kita ini, dan nanti belum tentu yang perannya kecil dia yang mendapat berdasarkan piala citra itu. Masih banyak sekali, ini baru 7 ya. Oke, sekarang ini aja, nanti lain kali. Malam ini saya ingin membacakan puisi Irama Cinta untuk Bang Tejo supaya bisa mengenang masa lalunya lagi. Ya. Oke. Ini kita nikmati judulnya Irama Cintanya Buya. Silakan Buya. Tidak perlu menyangkal. Ketika engkau sedang menghadapi kesulitan, lalu engkau merasakan penderitaan yang memberatkan hatimu, selanjutnya engkau tidak menerimakan kondisi yang engkau jalani, kemudian engkau mengeluh, mengapa harus menimpa diriku seperti ini? Ketahuilah, wahai kekasihku, Tuhan telah memilih yang terbaik untuk dirimu. Terima sajalah dengan segala senang hati. Andaikan engkau tahu bagaimana Tuhan mengatur kehidupanmu dan merawat dirimu, tentu engkau akan sangat terkejut dan bersujud syukur kepada Tuhanmu. Bahkan sikap berdiam diri, tanpa berkeluh kesah, tidak pernah bercerita kepada siapapun, menjadi sikap yang paling indah dalam hidup ini. Ketika ada yang bertanya, selalu menjawab baik-baik saja, tidak ada kekurangan apapun, alhamdulillah. Tentu engkau akan semakin disayang Tuhanmu. Oleh karena itu selanjutnya, tidak usah menekan diriku karena aku mencintaimu, supaya membuktikan cintaku dengan perhatian yang berlebih-lebihan. Dengan kerelaanku mencium tanganmu saja sudah cukup menjadi bukti betapa aku mencintaimu. Malah yang paling penting, wahai kekasihku, berilah aku kebebasan untuk memilih cara yang paling indah,
bagaimana supaya aku dapat membuat engkau bahagia, karena aku yang tahu siapa dirimu. Aku benar-benar tidak ingin mengecewakan hatimu. Namun sebaliknya, ketika sekarang engkau punya niat untuk mengecewakan hatiku, maka selanjutnya engkau berarti membuat diriku akan menjadi lelaki yang berpotensi akan mengecewakan hati setiap perempuan di dunia ini. Apabila sekarang engkau sedang merasakan bad mood, adalah diatasi jangan dengan berkeluh kesah atau uring-uringan, melainkan dengan cara-cara yang masuk akal. Ya, umpamanya menari, main piano, senam, belanja ke pasar dengan jalan kaki, naik sepeda, menyanyi, dengar musik, pindah ruangan, atau mandi dengan air hangat. Atau jangan-jangan nafasmu yang sesak, hatimu gelisah dan pikiran kacau itu disebabkan karena engkau telah melakukan dosa-dosa. Kalau begitu, segeralah bertaubat. Untuk zaman sekarang, wahai kekasihku, tidak usah mencari kesempurnaan. Aku juga mencintai dirimu bukan karena engkau sempurna. Aku siap menerima dengan segala kekuranganmu. Semua orang yang selama ini aku muliakan dan aku hormati, ketika aku meneliti kurikulum vitae, track record, termasuk pengalaman dan perjalanan hidupnya secara mendetail dan rinci, percayalah, mereka akan gugur satu persatu di hadapan mataku ini. Ya sudahlah, aku siap menerima dirimu apa adanya. Kesetiaan itu, wahai kekasihku, jangan pernah meminta dibuktikan di hadapanmu. Jangan minta dibuktikan di hadapanmu, tetapi tunggu saja, nanti akan terbukti sendiri, ya, melalui peristiwa apa yang terjadi di belakangmu. Nanti kalau suatu ketika apabila ada orang yang congkak, bagaimana matanya memandangi dirimu, yang sangat merendahkan dirimu, cara menjawabnya sangat gampang, yaitu pura-pura tidak melihat. Pasti dia akan lebih sakit hati lagi. Tetapi engkau jangan punya niat ingin menyakiti hati orang. Niatmu tidak lebih tidak kurang hanya sekedar menaksir barang sesuai dengan kualitasnya. Itu aku juga sama, wahai kasihku, masih banyak yang tidak suka terhadap diriku. Mereka menggunjingkan diriku, mencaci maki, menjelek-jelekan, padahal apa yang aku lakukan hanya ingin membahagiakan mereka. Berbagi kebahagiaan dengan mereka, membantu apa saja yang mereka perlukan. Nanti suatu ketika, wahai kekasihku, mereka akan mencari diriku, akan mencari nasihat-nasihatku, akan mencatat percakapanku, merekam gelak tawaku, tetapi sudah tinggal kenangan. Aku tidak punya maksud untuk meninggalkan mereka, tetapi juga aku tidak punya kekuasaan untuk menahan atau menghalangi mereka yang ingin meninggalkan diriku. Ketika aku merenungi perjalanan hidupku yang seperti ini, di mana segala tenaga dan pikiranku, termasuk juga harta kekayaanku, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi masih banyak saja di antara mereka yang tidak mengerti akan status keberadaanku bersama mereka. Aku benar-benar merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Tetapi sekalipun demikian, aku tidak mungkin cepat putus asa untuk mencari kunci yang dapat membuka pikiran mereka. Terkadang, wahai kekasihku, setelah berbagai macam kunci dicoba dan gagal, biasanya kunci yang terakhir yang dapat untuk membuka pintu hati mereka. Sampai sekarang otakku masih tumpul. Untuk itu marilah mendekat, wahai kekasihku. Biasanya otakku mendadak jadi cair ketika engkau berada dalam pelukanku. Memang hidup ini seperti air juga,
selalu mengalir dari daratan yang tinggi ke daratan yang lebih rendah. Air yang murni itu tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya. Ketika rasa dahaga berlebihan, kita harus minum supaya dapat melanjutkan langkah. Kalau begitu, biarkan hidup kita mengalir saja seperti air, dan harus kita minum juga. Tetapi juga perjalanan hidup tidak selalu dapat dikemas dengan rasionalitas, karena terkadang sesuatu yang pernah hilang dan sudah kita lupakan ternyata datang lagi. Juga termasuk faktor kebetulan. Kata logika umum, Tuhan menganugerahkan kita dengan sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam pikiran kita, termasuk pertemuanku bersamamu benar-benar secara kebetulan. Bertemu di kereta api, di kursi bersebelahan. Ditambah lagi perjalanan hidup kita banyak kemiripan, karena biasanya wahai kekasihku, orang yang telah menempuh perjalanan yang panjang dan mendapatkan banyak pelajaran dengan segala pahit getirnya, selalu hidupnya termotivasi dan akan tahan banting. Sementara orang yang kurang pergaulan atau disebut kuper dan tidak punya pengalaman, aku perhatikan perilakunya betul-betul membuat perutku menjadi mual. Bayangkan saja, ada orang lelaki setiap hari mencari cewek, padahal istrinya di rumah laksana bidadari yang turun dari kayangan. Sangat cantik jelita, luar biasa dan bukan main. Oleh karena itu, baik kekasihku, dalam membimbing masyarakat, terkadang dada kita tidak perlu tulang rusuk, tetapi yang diperlukan usus panjang 100 meter. Sehingga terkadang pula tidak ada cara yang terbaik ketika kita sudah sangat yakin betul melihat pikiran mereka tidak mampu menyerap gagasan-gagasan kita yang hebat, kecuali tutup mulut, pejamkan mata, dan tarik nafas panjang sambil mengelus dada. Akhirnya yang penting asal melangkah ke depan, sekalipun sangat lambat, daripada kita mundur ke belakang. Untuk menghindari itu, kita mesti lebih berhati-hati. Lebih baik tidak melakukan apapun daripada kita lakukan tetapi di kemudian hari kita sesali. Sejak engkau kuangkat sebagai sekretaris pribadi, tugasmu yang paling pokok mencatat semua peristiwa yang terjadi, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, sehingga pikiranku tidak terganggu dengan mengingat peristiwa-peristiwa itu, sehingga aku bisa beristirahat, sehingga aku bisa menikmati alam hayalku, menatapi kecantikan wajahmu, sehingga dapat mengurangi pahitnya realita kehidupanku sehari-hari. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari bersamaku, tidak usah ada rasa gugup dan gamang takut salah. Aku tidak akan marah kepadamu ketika engkau salah. Tugasku hanya memperbaiki kesalahanmu. Selanjutnya, tidak usah ada rasa malu ketika melakukan kesalahan, karena sampai sekarang engkau masih dalam kategori manusia biasa. Hanya saja engkau cantik jelita. Aku tidak menuntut hasil kerjamu selalu sempurna. Yang penting disiplin waktu, baik waktu masuk maupun waktu pulang. Yang penting asal ada goyangnya. Dulu aku berasa nyaman sekali ketika engkau tidak mengerti bahwa aku mencintai dirimu. Tapi sekarang, setelah engkau tahu, akibatnya aku tidak bebas lagi menikmati wajahmu. Karena gerak mataku selalu engkau amati. Selain itu juga gerak-gerikmu juga menjadi berbeda, tidak natural lagi. Demikianlah wahai kekasihku, buruknya hidup adalah akibat dari kita sendiri yang membuat kenangan, dan buruknya kenangan adalah karena kenangan itu tidak akan kembali. Terima kasih.